Nyatakan kuasa-Mu. Haleluya. Kuduskan, sucikan, ampuni setiap kami Tuhan, agar kami boleh layak ada di hadapan-Mu pagi ini. Yesus, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan,
Engkau ada bersama-sama dengan kami, mencurahkan kuasa-Mu, mencurahkan mujizat-Mu Tuhan. Curahkanlah ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin, amin, puji Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh ini kerinduan setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya, haleluya. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Amin, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami, mencurahkan mujizat-Mu, mencurahkan kuasa-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Oh haleluya, sekarang ini kami imani Tuhan bahwa kami Tuhan sudah menerima lawatan-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa kami yang baik. Oh Tuhan, kami mohon belas kasihan kemurahan-Mu, campur tangan-Mu dalam Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Oh dari awal hingga sampai selesainya Engkau ada bersama-sama dengan kami, memimpin jalannya ibadah kami, memberkati setiap kami umat-umat-Mu yang turut ambil bagian dalam pelayanan. Oh pada hari ini kami percaya Tuhan, oh umat-umat-Mu yang hadir, oh Tuhan juga menerima berkat-berkat-Mu yang luar biasa yang dari Tuhan. Dan kami serahkan semuanya Tuhan, lewat pujian pengagungan kami di hadapan-Mu. Kami boleh melihat kuasa Tuhan, kami boleh melihat lawatan Tuhan. Dan kami percaya kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Oh pada pagi siang hari ini, terima kasih Tuhan, kami akan berglori, kami akan menyenangkan hati Tuhan lewat pujian pengagungan kami di hadapan-Mu pagi ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang duduk di atas tahta puji-pujian kami. Kami mengucap syukur Bapa, dan hanya di dalam nama Yesus kami alaskan mintakan doa kami. Haleluya. Yang percaya dan mau diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Ada sukacita pada siang hari ini. Puji Tuhan, kita akan menerima Roh Kudus, oh Tuhan, di tempat ini. Dan kita boleh menerima urapannya yang ajaib. Biarlah anggur baru tercurah di dalam setiap kami yang tahu beribadah kepada Tuhan. Roh
gerakan roh Allah di tempat ini. Puji Tuhan, biarlah Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup melawat kita semua yang ada di tempat ini lewat gerakan roh Allah. Haleluya. Menjalani, menerima urapan yang dari Roh Kudus ya, urapan yang selalu diberikan Roh Kudus untuk kita, bagi kita yang percaya kepadanya. Kita pujikan pujian yang berkata, api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala di dalam setiap kehidupan setiap kali. Amin, haleluya. Yang bangkit berdiri bagi ibu-ibu yang kuat. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya.
dan disambung api Pentakosta kukunya. Biarlah kita selalu menyala-nyala di dalam mengiring akan Tuhan ya. Puji Tuhan, kita tidak akan undur tapi roh kita tetap bersemangat, berkobar-kobar di dalam mengiring akan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan terus pujikan pujian yang menyenangkan hati Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kita, kita selalu gandol Gusti, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa melibatkan Tuhan, tanpa gandol Gusti. Kita akan pujikan pujian yang berkata gandol Gusti, gandol Gusti. Kita refnya dulu. Percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben gandal Gusti, gandal Gusti, saben dina rina wengi gandal Gusti, gandal Gusti, gandal Gusti, saben dina rina wengi gandal Gusti. Gandal Gusti, gandal Gusti, saben dina rina wengi gandal Gusti, gandal Gusti, gandal Gusti, saben dina rina wengi gandal Gusti. Mengandalkan Tuhan ya. Berbahagialah orang yang selalu mengandalkan Tuhan, selalu berpegang erat kepada Tuhan. Kita tidak melepaskan tangan kita di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh menikmati, merasakan kuasa Tuhan, merasakan campur tangan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, haleluya. Tiba saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan yang akan selalu membimbing, menuntun, memimpin setiap langkah-langkah kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan yang memberi kekuatan baru, hikmat yang baru, pengertian yang baru. Haleluya, haleluya.
terima kasih, kami percaya Roh Kudus hadir di sini, di tempat ini, mengalir di dalam setiap hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga kita boleh menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Bila Roh Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita semua, puji Tuhan, haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada
Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Engkau segala-galanya dalam kehidupan setiap kami. Kami tak dapat hidup tanpa melibatkan-Mu Tuhan. Kami memerlukan-Mu, kami membutuhkan hadir-Mu setiap hari dalam kehidupan kami. Roh Kudus, pegang terus tangan kami, jangan lepaskan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur atas kekuatan-Mu, atas kesehatan yang Kau beri, atas nafas kehidupan umur panjang Kau beri dengan cuma-cuma. Sungguh kami bersyukur limpah-limpah terima kasih di hadapan-Mu. Kami boleh beribadah, kami boleh menyembah memuji-Mu. Oh Tuhan, itu semua karena kasih sayang-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kuasa Tuhan turun atas setiap kami. Oh haleluya, haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Amin, benar ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan dengan sungguh-sungguh, dengan iman, percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Amin, haleluya. Haleluya, glory, haleluya. Oh kami imani, kami aminkan pujian ini ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Tiada yang mustahil, haleluya. Dan tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Amin, benar Tuhan. Glory, Yesus. Tiada yang mustahil dan tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Amin, 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 benar Tuhan. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Amin, benar ya Tuhan. Oh kami terima kuasa-Mu, oh kami terima lawatan-Mu Tuhan. Kami terima berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Amat terlebih berkat untuk firman Tuhan yang akan kami terima. Oh biarlah kuasa firman-Mu, oh boleh menguasai setiap hati pikiran kami, sehingga firman itu boleh berakar
berakar kuat, bertumbuh dan berbuah-buah manis. Dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Pakai hamba-Mu yang akan menjadi berkat lewat pengabaran firman Tuhan. Oh Pak, kami percaya Tuhan, Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan tambahkan pewahyuan rahasia-rahasia firman-Mu yang lebih dalam lagi, agar setiap perkataan yang keluar itu benar-benar memberkati setiap kami, memberi jalan keluar bagi setiap kami, sehingga kami boleh hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kuduskan, sucikan, ampuni setiap kami, agar kami boleh layak untuk menerima berkat firman Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus kami alaskan, mintakan doa kami. Haleluya. Yang percaya dan mau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, haleluya. Oh, yang haleluya Om Niko saja. Haleluya. Kita semua sudah diberkati melalui pujian, penyembahan, ucapan syukur kita. Tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala, saya diberikan kepercayaan untuk sharing firman Tuhan pagi hari ini. Ya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau setiap Natal kita senantiasa merayakan perayaan Natal ya, pasti yang kita tunggu kadang itu pertunjukan anak-anak sekolah minggu. Karena apa? Lucu-lucu, ngemesno gitu ya, orang Jawa bilang ngemesno ya. Kita terhibur kok ngeliat anak-anak sekolah minggu ya. Mereka nyanyi, nari, pakai gerakan dengan polosnya, dengan imutnya. Tapi kalau misalnya yang memeragakan itu kayak saya, kayak Ko Andrew, kayak Om Niko, lucu, tapi orang ngomong sinis gitu ya, wis tuwek, ngisi-sini ya, seperti itu ya. Nah, pagi hari ini kita mau bicara tentang sesuatu yang tentang anak-anak dan tentang orang dewasa. Ya, kalau idiom atau quote dari dunia bilang menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu adalah sebuah pilihan. Ya, di dalam firman Tuhan pagi hari ini, dalam 1 Korintus 14 ayat 20 dikatakan juga 2-3. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Ya, menjadi dewasa dalam pemikiran. Itu yang akan saya sharingkan pagi hari ini. Dikatakan sini menarik, jadilah anak-anak dalam kejahatan. Anak-anak itu tidak mungkin berbuat jahat, karena anak-anak itu polos. Segala tingkah lakunya itu tidak ada maksud jahat. Ya, jangan jadi anak-anak dalam hal pemikiran, karena pemikiran anak-anak itu terbatas. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, maksudnya apa? Polos. Mereka enggak bermaksud menyakiti. Orang dewasa, seorang anak-anak yang pertama, seorang anak-anak itu kadang tidak bertanggung jawab, enggak mengerti, enggak mengerti tanggung jawab. Bedanya dengan orang dewasa, anak-anak dengan orang dewasa itu pasti bertanggung jawab. Orang yang dewasa, bukan orang dewasa. Beda ya, bedakan antara orang dewasa dengan orang yang dewasa. Orang dewasa belum tentu dia berpikiran dewasa. Tapi orang yang dewasa, dia pasti bertanggung jawab. Anak-anak, kalau kita lihat anak-anak ya, puji Tuhan tempat ini ya, sekolah minggunya cukup banyak ya. Kalau kita lihat anak-anak itu, mereka bermain, sukacita, seneng, sudah mainannya ditinggal. Betul? Mainannya ditinggal. Kadang diringkesin, tapi kadang ditinggal, lebih sering ditinggal. Nanti kalau orang tuanya ngomong, ayo diberesin, baru diberesin. Perlu campur tangan orang tua. Tapi kalau kita sebagai orang yang dewasa, kita seharusnya mengerti bahwa kita memiliki tanggung jawab, minimal tanggung jawab terhadap diri kita pribadi. Tuhan ingin kita menjadi seorang yang dewasa dalam pemikiran. Ya, enggak tergantung usia loh, usiaku masih di bawah 30, masih di bawah 20. Ada seseorang remaja yang masih usia belasan, tapi dia bisa bertindak secara dewasa dalam perbuatannya. Siapa? Yusuf, salah satu contohnya Yusuf. Ketika dia dijual, ya dia masih berumur 17. Katakanlah dia di dalam Potifar, dia mungkin berusia 18-19. Tapi dia bertanggung jawab dengan pekerjaannya, sehingga segala sesuatu yang ada di dalam rumah Potifar dipercayakan kepada Yusuf.
masih belasan. Tapi secara tindakan, secara pikiran dia bertindak secara dewasa. Dia bertanggung jawab penuh terhadap dirinya juga. Ketika Tante Potifar menggoda dia, ya, ai ini goda, berondong. Ya, dia bertanggung jawab, saya bertanggung jawab terhadap diri saya dan terhadap Tuhan. Dia bertanggung jawab. Nah, anak-anak sekarang usia belasan, apa yang dipikir? Oh, masih main, mabar, ya, nonton YouTube, bikin konten dan lain sebagainya. Jadi usia itu bukan hal yang mutlak menentukan orang itu dewasa atau tidak. Jadi dewasa itu adalah pilihan. Contoh yang lain, anak-anak pasti disuruh ingetin mandi, benar enggak ya? Ayo sudah waktunya mandi, ayo mandi, waktunya mandi. Ya. Lah masa orang tua disuruh diingetin mandi? Fani ngomong, "Pa, mandi, Pa." Kan enggak lucu ya. Yang bilang, "Ma, mandi, Ma." Sudah ngerti tanggung jawab pribadinya seperti apa. Orang yang dewasa itu tahu memiliki tanggung jawab. Anak-anak enggak ngerti. Belum paham kalau dia ada tanggung jawab terhadap dirinya pribadi. Tanggung jawab terhadap keluarganya. Memiliki tanggung jawab terhadap pribadinya dan dia juga memiliki tanggung jawab dalam ketaatan kepada Tuhan dan Tuhan. Ya. Nuh memiliki tanggung jawab terhadap pribadinya, terhadap perintah Tuhan dalam kehidupannya, dan terhadap keselamatan keluarganya. Orang yang dewasa, dia juga tidak hanya bertanggung jawab pada dirinya, tapi juga pada lingkungan sekitarnya. Ya, itu yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, orang yang dewasa memikirkan tentang masa depan. Kalau kita lihat anak-anak nanti kalau turun ya, anak-anak itu enggak mikirin masa depan, mikirnya sekarang. Aku maunya sekarang, tak habiskan mainan makanan sekarang, besok minta lagi. Ya, enggak peduli, sekarang ya sekarang. Ya, kesenangan saat ini, enggak peduli ada yang lain, enggak peduli besok atau apa. Misalnya coklat atau kue tar gitu ya, dihabisin, padahal bisa untuk seminggu, dihabisin 2-3 hari. Beda kalau sama orang-orang yang dikatakan pecinta kopi, di sini ada orang yang suka kopi. Apalagi kalau panas-panas diminum sedikit. Gak mungkin anak-anak minum kopi ya, sakit perutnya. Nah, orang yang dewasa itu orang yang mikirin tentang masa depan. Anak-anak disuruh mikirin nanti sekolahnya gimana, enggak nutut Bapak Ibu. Karena pikiran anak-anak coba bermain. Seluruh kota menjadi tempat bermain yang asik. Nah, kan? Semua tempat itu tempat bermain, di dalam mobil, di rumah, di kamar mandi, dimanapun, di tempat bermain. Dia nggak mikir masa depannya nanti sekolahnya gimana, biayanya berapa. Dia cuma mikirin saat ini, kesukaannya apa. Beda sama orang dewasa. Orang dewasa mikirin masa depan, mikirin masa depan dirinya, mikirin masa depan keluarganya. Tapi ada juga orang dewasa yang nggak mikirin masa depan loh. Ada, saya punya kenalan dekat sekali ya, enggak di sini ya. Ini usianya sudah hampir 50 tahun Bapak Ibu, lebih tua beliau 3 tahun, berarti kemungkinan sekarang 48-49 ya. Ini usianya hampir 50, enggak bekerja Bapak Ibu. Punya anak 1, punya istri, bonek istilahnya, bondo nekat ya, bondo nekat. Adiknya bilang, bonek kamu kok, kawin tapi enggak kerja. Sampai usia 50 tahun, hampir 50 tahun enggak bekerja Bapak Ibu. Kami, saya dan istri, itu sudah lebih dari belasan tahun, hampir 20 tahun kami mengingatkan beliau ini, ayo bekerja mulai sekarang. Oh ada aja alasannya, dia menyalahkan keadaan, dia menyalahkan papanya, menyalahkan mamanya, bahkan menyalahkan anak istrinya, luar biasa ya. Luar biasa loh orang ini ya, luar biasa kekanak-kanaan. Ya, kenapa? Ini sampai pegel saya, sampai jengkel saya ngomong sama istri saya. Ini kalau ini saudara kandung saya, wis tak ilo-ilokno. Jangan mungkin tak pukulin gitu ya. Kenapa? Kalau lihat anak istrinya enggak tega Bapak Ibu, kurus. Ya, saya pikir ini gimana nanti ini anaknya masih SD, umur 50 tahun anaknya masih SD, PR-nya masih panjang. Gimana kuliahnya?
Gimana nanti gini? Tidak ada pemikiran tentang masa depan. Paling enggak untuk anak istri, enggak ada. Ya, meskipun usianya sudah puluhan tahun, hampir setengah abad, tapi pemikirannya belum dewasa, Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan tadi berkata, menjadilah dewasa dalam pemikiran kita. Kita harus menjadi dewasa. Enggak cuma mikirin diri sendiri, itu nanti part ketiga ya. Enggak menjadi egois. Ya. Kalau orang ini, si koko-koko ini, yang ngomong, lah nanti kalau aku tinggal, aku kerja keluar, aku mungkin nyeles atau apa. Anakku, bojoku gak bisa dipercaya jago anak. Tuh. Ya. Luar biasa. Ternyata memang ada orang-orang yang usianya banyak, tapi pemikirannya sedikit. Nah, tentu kita nggak mau seperti itu. Contoh yang baik, tadi itu contoh yang buruk. Contoh yang baik, Yusuf. Yusuf ini memikirkan masa depan. Enggak cuma masa depannya dia. Dia kan sudah jadi orang kedua nih di tanah Mesir. Dia memikirkan tentang keluarga besarnya. Yang rata-rata mereka adalah penggembala. Sedangkan di Mesir, penggembala ini adalah suatu yang najis atau yang dipinggirkan. Dan dia tahu, si Yusuf tahu, tanah Gosyen itu adalah tanah yang paling bagus untuk penggembalaan, untuk ternak. Makanya dia berpikir, lebih baik keluargaku tinggal di Gosyen. Makanya dia ngomong sama keluarganya, sama saudaranya, sama papanya, ngomong, kamu ini penggembala, minta tanah di Gosyen. Loh, sudah diatur sama Yusuf. Sudah diatur sama Yusuf. Yusuf ini sejak masih muda, dia sudah memiliki tindakan dan pikiran yang dewasa, memikirkan masa depan. Ya, di sini juga ada beberapa keluarga muda, pikirkan masa depan. Jangan cuma sehari untuk hari ini, berlibur boleh, tapi memiliki planning untuk masa depan, untuk anak, gimana nanti sekolahnya, nanti SMA, kuliah dan lain sebagainya. Ya, miliki planning. Kami pun, saya dan istri juga punya planning. Anak saya yang pertama, Aime saya tawarin kuliah di luar negeri, nggak mau. Ya ini papanya yang agak egois. Kenapa? Di luar negeri lebih murah Bapak Ibu. Apalagi kalau beasiswa ya. Apalagi kalau beasiswa kita cuma kasih uang jajan per bulan, hampir sama seperti kuliah di sini, tapi bedanya ini dalam bentuk uang jajan. Nggak mau. Oke. Kuliah di mana? Dia milih satu jurusan, yang jurusannya ada di kampus dekat sama kampus yang jauh. Kampus yang dekat aja, paling 15 menit nyampe. Nggak mau minta kampus yang jauh, lebih 1 jam. Ya sudah. Akhirnya apa? Kita menyediakan kendaraan. Kos enggak mau, ya. Kepingin dekat papa mamanya, ya udah kita sediakan kendaraan. Ada planning, mikirin masa depan satu demi satu. Saya ngomong sama anak saya yang kecil, yang laki, kamu harus punya kayak peta. Tujuanmu kemana? Kalau tujuanmu ke A, kamu harus punya peta. Dalam perjalanan ini kamu sudah harus ada titik-titik target tertentu. Jangan cuma lewat aja, seret nyasar, nggak nyampe ke tujuan. Capek muter aja. Ya masih SMP saya kasih tahu seperti itu. Saya kasih tahu berulang supaya dia paham. Orang dewasa memikirkan masa depan. Jangan cuma mikirin masa sekarang, pikirin juga masa depan. Itu yang kedua. Yang pertama tadi bertanggung jawab, yang kedua memikirkan masa depan. Nah yang ketiga ini asik. Karena enggak cuma di dalam rumah tangga tapi juga ada di dalam gereja. Yang ketiga adalah tidak menyakiti orang lain. Orang dewasa itu enggak suka nyakitin orang lain. Enggak egois. Benar enggak? Anak-anak itu kalau bermain set ada mainan yang bagus ditarik kadang. Betul? Langsung ditarik, enggak ngomong permisi. Punyaku. Nah, ya. Nanti kalau nangis, kalau marah, bukan cuma mainannya dibuang, dilempar, papa mamanya diantemin, ditendangin. Dia enggak bermaksud menyakiti orang lain, enggak bermaksud loh ya, karena dia enggak ngerti. Dia spontan aja. Tapi di situ kan sakit tuh papa mamanya kena tendang atau kena pukul, ya. Orang dewasa enggak mungkin berbuat seperti itu. Kalau ada orang dewasa berbuat seperti itu, kita tepuk tangan di depannya ya. Nangis gitu ya. Minta mainan kan enggak lucu. Ya. Orang dewasa tidak
menyakiti orang lain, enggak egois, mendahulukan kepentingan orang lain. Ayo, silakan. Kalau perjamuan kasih, ayo silakan makan dulu. Enggak menyakiti orang lain dengan perkataan. Nah ini sering ini, ya. Enggak di sini, tapi di sana sini banyak ya. Di sana sini banyak. Ada jemaat datang, pakaiannya eksentrik, saya nggak ngomong seksi atau apa, tetap pakaian normal tapi eksentrik. Warnanya atasnya kuning, bawahnya hijau ya. Terus pakai bando, pakai pita-pita merah, kayak lampu stopan Bang Jo gitu ya jadinya. Terus kita omongin, bajunya, kok seperti itu dan lain sebagainya. Terus akhirnya apa? Orang itu sakit hati, nggak datang ke gereja. Atau kita tahu orang ini dulu masa lalunya nggak benar. Terus kita mulai omong-omongin, iya, nggak salah omongannya seperti itu. Lalu ya kamu masa lalunya seperti itu, kamu kan dulu kayak gitu. Ya nggak salah kalau kamu ngomongnya seperti itu. Sakit hati lagi, nggak datang ke gereja lagi. Ya, orang yang dewasa secara pemikiran nggak mungkin menyakiti orang lain. Ya, ada seorang ibu-ibu ngomong, lah ya aku seperti ini kok. Salah sopo aku ditunjuk, salah sopo aku dikongkon, aku seperti ini, ya harap maklum. Ya, itu bukan orang yang dewasa secara pemikiran. Orang dewasa secara pemikiran, dia tidak akan egois. Saya yakin jemaat di Permata Mahkota enggak egois. Ya, kita mari bersama-sama bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa dalam pemikiran. Ketika ada orang baru datang, mereka merasa, homey, merasa ada di rumah. Welcome home, kita sambut dengan kehangatan, dengan kedewasaan. Ya, itu yang ketiga. Nah, contohnya kembali ke Yusuf. Saya cuma mau kasih contoh Yusuf aja ya, biar enggak kemana-mana. Yusuf kalau mau dia bisa balas dendam kepada saudara-saudaranya, betul? Dia punya kuasa nih. Ketika dia dalam ngomong sekarang, dia ngeprank saudara-saudaranya, piala dicuri, uang ada di dalam karung-karung makanan mereka. Kalau dia mau, dia bisa tuntut untuk saudara-saudaranya dihukum. Tapi enggak. Tapi malah dia menyuruh saudara-saudaranya untuk datang. Bapaknya diundang untuk datang ke Mesir supaya terhindar dari kelaparan. Contoh orang yang dewasa. Mungkin usianya sudah 40-an. Karena ketika dia menjadi orang kedua, usianya 30. Masa kelaparan segera mungkin 10 tahun lah, 40 tahun dia usianya. Tapi dia tidak membalas dendam. Ya, dia tidak egois. Itu yang ketiga. Yang keempat. Komitmen. Orang dewasa itu berkomitmen. Yosua ketika dia di masa akhir, di masa tuanya, dia bertanya kepada bangsa Israel, kepada siapa hari ini kamu mau pilih, mau menyembah kepada siapa? Tapi aku dan seisi keluarga, rumah tanggaku dan keluargaku, seluruh keluargaku memilih menyembah Tuhan. Komitmen. Orang yang dewasa memiliki komitmen terhadap apa? Terhadap dirinya, terhadap perjanjian, terhadap perintah Tuhan. Kalau yang berumah tangga terhadap pasangannya masing-masing. Komitmen. Anak kecil itu enggak bisa berkomitmen. Jadi kalau memang enggak bisa berkomitmen, jangan berumah tangga dulu. Anak kecil enggak bisa berkomitmen, ayo main nih, sedang asik-asiknya, dia tiba-tiba noleh ke sana, ada temannya di sana lagi main yang lain. Teman yang sekarang ditinggal, main sama yang satunya. Orang yang dewasa itu memiliki komitmen. Anak kecil nggak bisa. Misalnya anak kecil salah, terus dia ngomong, kamu nggak boleh gini, kalau nggak boleh gitu, nanti kalau kayak gini lagi dihukum. Besoknya seperti itu. Sorenya seperti itu lagi. Minggu depannya seperti itu lagi. Karena apa? Belum ngerti komitmen. Tapi orang dewasa ngerti komitmen. Ya, ngerti komitmen. Nah, contoh lagi kepada Yusuf. Yusuf itu komitmen terhadap omongannya. Dia enggak cuma usul kepada si Firaun. 7 tahun kelaparan, 7 tahun kelimpahan. Ya, 7 tahun kelaparan, 7 tahun kelimpahan.
bangun gudang, kumpulkan semua makanan. Dia nggak cuma ngomong, tapi dia komitmen untuk mengerjakan, untuk rancangan-rencananya itu dijalankan. Dia nggak tinggal, aku ngerti gini, aku jadi tuan tanah, aku beli tanah yang banyak, aku ngumpulin gandum buat diriku sendiri. Enggak, dia komit untuk menjaga omongannya. Orang dewasa komit. Anda ingat Bapak Ibu, teman-teman ya, kalau saya ngomong teman-teman, karena apa? Ini yang untuk keluarga muda. Ingat komitmennya dulu ketika mengucap janji di hadapan Tuhan tempat ini. Ingat kan ya, masih ingat? Kalau nggak ingat nanti mungkin bisa diingatkan kembali. Janji terhadap Tuhan, bukan terhadap pasangan saudara saja, tapi janji di hadapan Tuhan, mengikat janji di hadapan Tuhan untuk berkomitmen. Yang nggak ada pasangan, yang jomblo, komitmenlah pada dirimu untuk menjaga kesucian di hadapan Tuhan. Jangan ikut arus dunia. Jangan ikut arus dunia. Nah ini, terus gimana sih supaya kita menjadi dewasa dalam pemikiran? Nah ini, menjadi dewasa dalam pemikiran. Cuman ada satu, karena contoh kita adalah tentang Yusuf. Coba dibuka dalam Kejadian 39 ayat 3. Kenapa Yusuf di masa mudanya dia bisa memiliki pemikiran dan tindakan yang dewasa? Di dalam Kejadian 39 ayat 3 dikatakan, setelah dilihat oleh tuannya, setelah dilihat oleh Potifar, bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Rahasia Yusuf bisa memiliki pemikiran yang dewasa sejak masih muda adalah karena dia disertai Tuhan. Ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Dalam Kejadian 41 ayat 38. Ya. Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Rahasia Yusuf menjadi dewasa dalam pemikirannya adalah dia penuh dengan roh Allah. Kalau kita belum menjadi dewasa dalam pemikiran dan tindakan kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Setiap kita memiliki Roh Kudus, ya. Karena orang yang tidak ada Roh Kudus dalam dirinya itu bukan milik Tuhan. Tapi karena kita dalam Tuhan, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita penuh dengan Roh Kudus? Itu sesuatu hal yang beda. Makanya jadi suatu kebiasaan di GBDI, dimanapun kebanyakan, ada doa 10 hari. Untuk memohon kepenuhan Roh Kudus, dipenuhkan kembali. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita bisa berpikir, bertindak secara dewasa. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang menguasai hidup kita, penuh sepenuh-penuhnya, full. Penuh pikiran kita, perkataan kita, tingkah laku kita, semuanya berdasarkan apa yang diinginkan oleh Roh Kudus. Penuh soalnya. Kalau tadi ada 4 parameter itu tadi bertanggung jawab, enggak egois, enggak menyakiti orang lain tadi ya. Kemudian komitmen, mikirin masa depan. Mungkin ada dari beberapa list itu yang kita belum termasuk di situ. Minta Roh Kudus mengubah kita. Supaya kita menjadi semakin dewasa dalam pemikiran. Setiap tahun itu umur kita bukan bertambah. Umur kita itu berkurang. Angkanya yang nambah, umurnya yang berkurang, betul ya? Angkanya bertambah, umurnya berkurang. Semakin kurang juga kesempatan waktu kita untuk berkarya di dalam Tuhan. Bukan gak dipakai Tuhan, tapi waktunya semakin pendek. Jadi mari selama 10 hari ini kita manfaatkan untuk berdoa. Mungkin tidak bisa datang tempat ini, berdoa di rumah. Ada pasangan, berdoa bersama pasangan. Naikkan pujian, penyembahan, pengagungan. Supaya kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kita menjadi gereja-gereja yang dewasa dalam pemikiran. Ya, bukan menjadi orang-orang yang menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi menjadi orang yang dewasa, diberkati untuk menjadi berkat. Oh,
Jemaat mana? Permata Mahkota. Oh, luar biasa Permata Mahkota. Orang-orangnya penuh dengan orang yang dewasa pemikirannya. Kalau diajak ngobrol itu enak. Ya. Diajak ngobrol itu ada damai. Dari mana itu sumbernya? Dari Roh Kudus. Ya. Pujian tadi banyak mengatakan tentang Roh Kudus. Ya, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar bagi orang yang percaya. Aku susah dibentuk, aku susah diubah. Minta Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Ya, salah satu contoh, ini kalau ngomong tentang pemikiran, rumah tangga yang dewasa adalah rumah tangga yang minim dengan konflik. Bukan berarti tidak ada, minim. Kalau kita ingin rumah tangga kita didewasakan, minta Roh Kudus bertahta dalam kehidupan rumah tangga kita. Kalau kita ingin kita dewasa dalam menjadi posisi kita dimanapun kita berada, entah itu pelajar, entah itu pekerja, ibu rumah tangga, atau apapun itu, kalau kita ingin menjadi dewasa, setingkat demi setingkat naik terus menjadi kepala, minta kepenuhan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bekerja, tidak ada yang mustahil. Kalau Roh Kudus bekerja, mujizat terjadi. Amin. Bapak Ibu, pengen mujizat terjadi dalam hidup? Haleluya. Ingin jadi dewasa? Mau minta kepenuhan Roh Kudus? Mau minta kepenuhan Roh Kudus? Haleluya. Ya. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Pagi hari ini mari kita berdoa untuk mohon kepenuhan Roh Kudus, membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Membentuk kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih dewasa di dalam Engkau ya Tuhan. Jadi pribadi yang bertanggung jawab, menjadi pribadi yang tidak egois, pribadi yang memikirkan masa depan, pribadi yang berkomitmen di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Biar kami juga mau berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus, bukan hanya di tempat ini, bukan hanya saat ini, tapi sepanjang umur hidup kami mau memiliki kerinduan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan biarlah Tuhan berikan kerinduan itu juga dalam kehidupan kami, yang menjadi Tuhan ucapan permohonan kami, doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan tiba waktunya bagi kami untuk memberikan korban persembahan. Kami siapkan hati kami untuk berkorban di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.